fungsional ini, eh bentar. Asesmen yang kita lakukan sekarang itu tidak ada yang disebutnya asesmen bakunya ya. Kalau misalnya kalau baku itu berarti kan sesuatu yang stagnan, berarti yang statis. Sedangkan asesmen yang kita lakukan sekarang adalah asesmen yang bersifat dinamis. Di mana kalau kedinamisan ini adalah sesuatu yang bisa ditarik ulur, dipres, dilebarkan, digali lebih dalam, diluaskan, nah seperti itu. Nah, prinsip-prinsip asesmen yang dinamis ini kita gunakan untuk menggali umpan balik. Nah, tadi Bapak berarti bisa dicatat dong. Iya, Pak, betul sekali. Makanya akan kaya kita itu dunia pendidikan luar biasa itu akan kaya. Tidak akan ada guru. Ya, dia mah ahli asesmen mah ya di dia ahli asesmen ada di sana gitu. Kita semua adalah guru-guru yang di pendidikan luar biasa ini adalah ahli-ahli asesmen. Karena kita menghadapi peserta didik mungkin di Cipatujah sama di Kota Sukabumi siswanya sama nih tunarungu misalnya ya Pak ya. Tapi ternyata si tunarungu yang ada di Kota Sukabumi dengan Cipatujah itu berbeda dalam hal apanya gitu. Nah, saat kita menggali asesmen fungsional itu kan tadinya untuk ke arah pembelajaran ya Pak ya, pembelajaran yang tepat. Bisa jadi kalau di sini karena anaknya sulit bicara, kemudian juga tinggalnya di tengah sawah dan tidak punya tetangga, sehingga tidak tergali kemampuan bahasanya itu. Walaupun dia sudah tunarungu, tinggalnya jauh dari sana kemari, tidak punya tetangga, dia hanya berinteraksi dengan teman sekolah itu hanya di sekolah saja dalam waktu yang singkat, akan berbeda dengan siswa tunarungu yang ada di tinggalnya misalnya. Usianya sama, tingkatannya sama, tapi dia ada di rumahnya padat penduduk, tangganya rame. Kemudian ini kan mereka kemampuannya terserapnya beda. Sehingga kemampuan dasar dia dalam berkomunikasi akan terlihat beda banget. Oh iya ya, gitu. Kenapa? Nah, dari asesmen yang kita lakukan di sini adalah untuk melihat lingkungannya dia dan kita mengembangkan bagaimana menggali potensi anak ini sebenarnya bisa lebih bahasanya kosakatanya bisa lebih banyak. Bagi kita di kelas berarti harus lebih bawel nih gurunya gitu kan. Akhirnya seperti itu. Untuk mengakomodir eh, kemampuan dia menyerap kosakata yang lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak yang lingkungannya sudah padat penduduk dan bisa bisa melihat percakapan-percakapan kalau misalnya mereka tidak mendengar bisa melihat percakapan-percakapan yang dilakukan dengan anak-anak yang ada di lingkungannya. Nah, disinilah fungsi asesmen kita untuk menggali dan memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi, betul sekali Pak Hermawan, mantap banget saat kita melakukan umpan balik, catat itu, lakukan itu. Jangan jangan sampai kita lupa menyisipkan catatan-catatan kecil ke dalam hal-hal yang bersifat menggali informasi. Kadang kan kita asesmen itu berlangsungnya tidak hanya di awal, tidak hanya di akhir, tapi selama proses pun asesmen itu tetap dilakukan. Mungkin itu ya, Pak Hermawan ya. Bagaimana Pak Hermawan? Sudah puas dengan jawabannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Alhamdulillah sangat puas sekali Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hermawan. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan untuk raise hand atau bisa juga di kolom chat. Mangga Bapak Ibu. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu Tuti, Bu Selvi. Oh iya, Ibu Tuti dari SLB BC Anugrah. Ya, Silahkan Ibu Tuti. ya baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ati, eh, begini ya Bu, untuk asesmen sekarang itu kan ada asesmen diagnostik ya, formatif dan sumatif. Nah, untuk asesmen fungsional ini apakah sama gitu dengan yang ketiga asesmen itu atau berbeda atau gimana gitu. Terus untuk formatnya juga apakah itu bisa dilaksanakan itu sesuai dengan yang didiagnosis formatif dan sumatif atau emang ada format khusus gitu untuk asesmen fungsional ini. Eh, Soalnya kan biasanya
agak berbeda gitu ya Bu ya. Ada setiap ini apa diagnosis ini formatnya, kalau sumatif ini kalau formatif ini gitu. Eh, dan dilaksanakan juga berbeda-beda. Ada yang di ketika awal pembelajaran, ada ketika di dalam proses pembelajaran, dan ketika di akhir pembelajaran. Nah, untuk fungsional itu seperti apa sih Bu Ati gitu, untuk lebih memperjelasnya kita itu apa bagiannya dari ketiga asesmen itu bagian dari fungsional, atau emang sama, atau memang gimana gitu? Apa perbedaannya dari itu gitu? Untuk lebih apa memperluas ilmu kita aja gitu Bu Ati. Mungkin itu aja Bu Ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tuti. Mungkin ini mewakili pertanyaan dari banyak pihak juga ya Bu Ati. Soalnya sekarang nama asesmen itu banyak sekali ya. Sebelumnya ada asesmen diagnostik, sekarang ada lagi asesmen fungsional. Nah Iya itu betul. apakah memang sama, berbeda, atau bagaimana formatnya? Mangga Ibu Ati. ya, baik. Eh, Terima kasih Bu Tuti pertanyaannya. Mungkin ini yang eh, sering apa ya? Kita dibuat bingung dengan istilah-istilah. Sebetulnya karena sekarang kalau kita melihat asesmen itu adalah sebetulnya milik kita, milik pendidikan luar biasa, milik pendidikan khusus, asesmen itu awalnya. Tapi dengan adanya kurikulum Merdeka sekarang, asesmen itu menjadi satu hal yang berkonotasi dengan penilaian. Ya, kalau penilaian, makanya kenapa ada ANBK. ANBK itu adalah asesmen nasional berbasis komputer. Apa sih yang dilakukan di ANBK gitu kan? Ternyata kan melakukan tes secara substansi di mana peserta didik kita diberikan soal-soal yang berkaitan dengan literasi, numerasi, segala macam. Nah, itu lebih ke bagaimana program pembelajaran yang dilakukan di sekolah untuk melihat tingkat keberhasilan dari satu sekolah. Nah, asesmen ini, kalau yang disebutkan kalau misalnya asesmen fungsional itu asesmen yang bersifat eh, normatif saat itu gitu kan, kebutuhan yang lebih menekankan pada apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kalau misalnya bukan sudah ada asesmen diagnostik, iya betul, asesmen diagnostik formatif dan sumatif ini sudah ada sekarang menempel di kurikulum Merdeka dan sering kita dengar. Tapi ketiganya ini untuk menguatkan pembelajaran. Jadi kan kayak formatif itu pasti dilakukan ketika pembelajaran di pada saat pembelajaran habis materi. Kemudian sumatif juga sama gitu kan. Nama asesmen sumatif formatif ini sebenarnya pengganti dari kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti UTS, UAS, atau PAS. Nah, itu kan berganti-ganti. Sekarang asesmen yang muncul. Kalimatnya ujian atau misalnya penilaian itu menjadi asesmen. Sehingga munculnya asesmen formatif dan sumatif. Kalau kita mau menggali potensi peserta didik kita secara pembelajaran. Nah, asesmen diagnostik itu dilakukan di awal sebelum siswa mendapatkan pembelajaran. Nah, tapi kalau asesmen fungsional itu adalah proses yang akan kita lihat, asesmen yang akan kita lihat. Bu, formatnya seperti apa? Karena kalau diagnostik mungkin kita bisa lihat contoh-contohnya di PMM juga banyak. Kemudian asesmen sumatif juga pasti bisa kita lihat. Nah, yang asesmen fungsional ini adalah bagaimana kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh guru dalam mengemas asesmen ini sehingga bersifat fungsional. Fungsional di sini adalah kebutuhan kita dalam membuat pembelajaran untuk lebih menguatkan kita merancang pembelajaran untuk peserta didik kita. Jadi kalau misalnya, Bu, ada format baku? Tidak ada format bakunya. Kenapa tidak ada format bakunya? Karena tadi asesmen fungsional ini melihat untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kalau misalnya asesmen formatif dan sumatif pasti ada formatnya, diagnostik juga pasti ada formatnya karena memang sudah ada. Walaupun kita akan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi peserta didik kita. Kalau misalnya itu. Tapi kalau di asesmen fungsional, Bapak Ibu butuhnya apa? Ingin menggali apa dari peserta didik kita? Maka buatlah asesmen untuk menggali potensi dari peserta didik kita dengan melihat kemampuan dasar serta mempertimbangkan hasil asesmen diagnostik, mempertimbangkan hasil asesmen formatif, dan mempertimbangkan asesmen sumatif.
Mungkin itu Bu Tuti. Jadi, Bu formatnya gimana? Yuk kita rembuk-rembuk. Nanti mungkin nih masukan lagi nih buat di Kombel IGPH KHI. Bagaimana kita merurun rembukan berdiskusi bersama untuk bukan menyeragamkan ya. Minimalnya bikin format yang mirip-mirip yang bisa diadaptasi langsung. Karena biasanya Bapak Ibu semua pengennya bisa ada contohnya nggak? Nah, seperti itu. Saat kita mengembangkan contoh, nah di situ mah begini, di sini mah begini. Nah, barangkali itu akan menjadi kekayaan kita, hasanah di pendidikan luar biasa, mengembangkan satu ide yang bisa kita buat bersama-sama. Sehingga di Kombel ini kita belajar lagi untuk lebih mengembangkan apa sih yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai guru di pendidikan luar biasa. Mungkin itu ya Bu Tuti, punten bilih kirang puas. Ya, siap Bu Ati. Kalau nanti ada apa-apa tinggal hubungin Bu Ati aja ya. Iya betul Kantun Bu. gajeleng ya Bu Tuti. Iya, siap Bu Ati. Atur Omong ka nuhun. kota. Iya, siap, siap. Atur nuhun Bu Ati. Sami-sami Bu Tuti. Ya, terima kasih Ibu Tuti dan Ibu Ati. Ternyata memang tidak ada format yang baku ya Bu untuk asesmen fungsional ini. Ya baik, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, ada satu saya memberikan satu kesempatan lagi untuk satu penanya sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Ada lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Ibu Ati, terima kasih untuk pemaparan materinya. Sangat menarik sekali dan bermanfaat sekali. Saya setuju, Bu. Semoga suatu saat ada lagi eh, webinar semacam ini untuk menyeragamkan format asesmen fungsional, ya, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Dan sekarang kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Narasumber kedua adalah Bapak Muklis SPD. Beliau adalah guru dari SLB Negeri Widi Asih, Kabupaten Pangandaran. Bapak Muklis, sudah siap? Siap, siap, Bu, siap, siap. Bagaimana sehat? Alhamdulillah luar biasa. Apalagi barusan mendengar materi dari Bu Ati, saya dapat ilmu yang sangat luar biasa. Makasih Bu Ati. Kita baru ketemu di layar ya. Kapan bisa meet up, guys? Kata siapa ketemu di layar? Minggu ini maksudnya Bu Ati, Oh minggu iya. ini. Baik, silahkan Ya Pak Bapak Muklis Muklis. SPD untuk mulai memberikan materinya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Bu Selvi sebagai moderator, waktu dan layar yang sudah diberikan kepada saya. Iya, sebentar saya ada iklan dulu. Bapak Ibu, materi saya ini bukan sesuatu yang aneh kali ya, sesuatu yang baru. Tolong nanti dulu sebentar ya. Oke, tapi saya pikir ini nanti bisa dijadikan bahan referensi supaya nyambung dengan materinya Ibu Ati tadi, yaitu asesmen fungsional. Bapak Ibu mohon izin saya share screen ya. Apakah sudah nampak Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah ya. Oke. Ya. Sorry. Sebentar, saya biar. Oke, Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu perhatikan di sebelah kanan atas ada angka berapa Bapak dan Ibu? Recording in progress. 49936. 499 sekian ya. 49936. Nah, ini angka nanti akan kita pakai untuk kegiatan kali ini. Baik, yang saya hormati
Pak Epni sebagai Ketua IGPKHI Jawa Barat beserta jajarannya dan tentunya Bapak Ibu guru hebat yang kebetulan berkenan hadir. Alhamdulillah semua ini karena memang kehendak Allah kita bisa ketemu ya sama-sama dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir batin dan kebahagiaan dunia akhirat. Oke. Baik, izin perkenalkan nama saya Muklis aja ya. Kalau orang nyebut di sini Muklis Fakot, hanya seorang guru biasa di SLB Negeri Widi Asih, jadi lintas benua antara Sukabumi sama Pangandaran. Saya di Pangandaran, kebetulan dengan Bu Selvi, saya menempuh pendidikan luar biasa di UPI tahun 2009 dan alhamdulillah di tahun 2003 saya mendapatkan sertifikat Microsoft Certified Educator. Oke, sebelumnya saya ingin tanya nih ke Bapak dan Ibu, boleh langsung bicara, boleh di kolom chat, tidak apa-apa. Ada yang pernah mendengar atau mengenal kelas poin? Pernah, Pak. Pernah. Nah, Pak Hermawan pernah ya? Oke. Pernah hari ini mendengarnya. Iya, sebelum hari ini maksudnya, Pak. Oke. Ada, saya belum ngecek di kolom chat nih. Barangkali ada apa enggak ya di kolom chat. Oke. Oke, kalau yang sudah, alhamdulillah, nanti kita akan ekspor apa itu kelas poin. Tapi kalau PowerPoint, Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar tidak kalau PowerPoint? Di kolom chat tidak ada ya. Oke. Kalau PowerPoint, ada yang sudah pernah mendengarkan? Mendengarkan. Yang sudah mendengar atau menggunakan PowerPoint dari Microsoft PowerPoint? Oke, saya yakin banyak ya ini yang pakai. Oke, oke. Nah, Bapak dan Ibu, saya minta tolong kita kerjasama. Silakan Bapak dan Ibu boleh sambil buka tab atau bisa menggunakan gawainya, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop atau Chromebooknya. Silakan buka akses di Chrome atau di browsernya silakan buka classpoint.app atau classpoint.app. Oke, sudah Bapak dan Ibu. Nah, nanti ada tampilan kurang lebih seperti ini. Seperti ini ya, Bapak dan Ibu, ada kelas poin, kemudian kelas kode. Nah, kelas kode ini yang akan kita pakai nanti. Oke, saya sengaja tidak ini teh apa Pak Mulis, ini teh apa, tidak apa-apa. Biarin, biar saya penasaran dan saya melihat di sini sudah ada satu orang yang berpartisipasi. Kalau misalnya saya lihat di mana? Oh, sorry. Di kalau saya lihat di mana? Di peserta ada 95. Oke, ada 95. Baru 2 orang yang baru bergabung. Saya berharap Bapak dan Ibu semuanya bisa bergabung di sini supaya saya bisa melihat. Baru 5. Oke, saya lihat ya. Nah, ini kelihatan di sini Bapak dan Ibu baru 6. Ada Bu Siti Nurbayati, Bu Ulfa, Bu Nunung, Pak Hermawan, terima kasih. Bu Tuti sudah gabung, terima kasih. Bu Elia, Bu Selvi, Bu Siti sudah. 6, Bu Lia Farida sudah. Oke. Oke. Sudah ini hanya cuma 8 di antara 90 sekian. Ayo saya ingin teman-teman aktif. Saya tidak ingin hanya mendengarkan saja supaya kita bisa mengalami langsung. Bu Tika, Bu Mira, Bu Dewi, Bu Leli, terima kasih. Oke, sudah 15 nih. Kalau sudah 30, saya akan mulai lanjutkan. Kalau sampai maghrib belum 30, kayak gini aja terus ya Bu Selvi, tidak apa-apa. Oke, Ibu Sri Rohayati sudah. Iya ya, Bu Yaheti sudah 17. Parian sudah, Bu Dewi sudah. Oke. 19. Baru 19. Ayo, 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 ayo. Ayo silakan tolong bantu tap-tap ya. Oke, dilihat ya kayak live Shopee akhirnya saya nanti. Baru 19 orang.
19 orang sudah? Tidak ada lagi? 20? Ayo. 22? Good. Boleh Bapak dan Ibu kalau misalnya ini buka pakai HP-nya teman juga. Dek, sini HP-nya dipinjam dulu. 97, 22, ayo 23, 23. Ah, Bu Selnin ada hadiah nggak ya? Kalau yang aktif nanti Bu Selvi sebagai moderator tolong dipantau dari keaktifan teman-teman. Nanti insya Allah akan ada saldo e-wallet dari partner kami gitu, dari partner saya, dari salah satu website yang akan memberikan, tapi bukan dari aplikasi ini. Gitu. Ya, Bu Siap, Pak Selvi ya, Muklis. tolong Siap. dibantu ya. Oke, nanti insya Iya. Allah akan ada. Nah, nantilah e-walletnya nggak besar, tapi insya Allah bisa buat Saya beli. boleh bergabung nggak, Pak Muklis? Moderator nggak boleh. Oh, boleh, boleh, boleh. Nanti Bu Selvi lihat sendiri. Oke, sudah 30. Sip, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke ya. Sekarang saya akan mulai apa itu class point. Teman-teman sudah ada 32. Sekarang saya bisa melihat di sini jumlah teman-teman yang bergabung, Bapak guru hebat yang bergabung dari 92 itu 32, berarti masih ada 60. Nah, ini jangan-jangan 60-nya apa nih? Apakah ada kesulitan atau kesulitan tertentu atau jangan-jangan gabung doang terus pergi gitu. Tapi insya Allah yang kedua enggak ya. Mungkin ada sedang on proses. Nanti kita bisa terus ikutin. Oke. Nah, baik, saya minta Bapak dan Ibu silakan ketikkan dulu di kolom chat bagaimana perasaan Bapak dan Ibu saat ini. Saya akan membacakan 5 yang tercepat. Oh, caranya nggak ngerti, mohon maaf. Caranya nggak ngerti Bapak dan Ibu. Caranya nggak ngerti itu tadi masuk ke browser ya, ke Chrome upami etamah. Ke Chrome kemudian klik yang eh, oke, klik yang classpoint.app, kode kelasnya 49936. Oke, katanya Hese Lebetna Lola. Oh, wajar lah gitu ya. Mungkin sedang dihack itu ininya. Caranya nggak ngerti tadi saya sampaikan. Nah, Aprilio, wah bunga-bunga kode kelasnya 49936. Perasaan senang Pak, terima kasih Parian. Bu Mawar berbunga-bunga. Ini kalau kayak gini apa ya Bu Selvi? Wah, Bu Dewi kacamata, Bu Mira, oke. Bunda Aisyah senyum. Pak Bayu, kode kelas tidak ada, Cina. Kode kelas ada di samping ya, Bapak dan Ibu. 49936. Saya ulang lagi, 49936. Tolong yang main slot atau kode jangan dipasang ya, ini tidak akan keluar nanti. Oke, terima kasih Bu Nok. Alhamdulillah, perasaan bahagia bisa belajar di sini. Terima kasih, saya juga bahagia bisa sharing ya sama teman-teman. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin mengutip sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Butet Manurung dalam Sekolah Rimba. Dalam mengajar ada yang lebih penting daripada kepintaran, yaitu cara kita memberikan pelajaran agar murid merasa bahwa belajar itu sangat menyenangkan. Nah, poinnya adalah eh, meskipun guru kita sebagai seorang guru itu pinter, S2, S3, bagai S4 atau S-Doger apapun itu ya, kita mengikuti pelatihan apapun, tapi tidak berefek kepada peserta didik, belajar itu membosankan gitu-gitu aja, ngomong-ngomong aja. Nah, itu berakibat artinya itu masih belum ada apa-apanya. Tapi dengan ilmu kita yang sedikit, pas-pasan saja, tapi anak begitu merindukan kita dan kelas itu begitu menyenangkan bagi anak-anak, maka itulah pembelajaran yang sesungguhnya. Oke. Sekarang kita bahas apa ya? Oke, yang pertama kita ingin mengenal class point itu apa, kemudian bagaimana menggunakan class point dalam pembelajaran. Nah, 2 poin itu saja. Nanti mungkin ada sesi-sesi selanjutnya untuk membahas dan menggali lebih bagaimana class point ini bisa digunakan di pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kita mulai penggunaan class point. Pertanyaannya adalah, mengapa media pembelajaran itu penting? Bapak dan Ibu, silakan class point-nya itu yang tadi dibuka itu jangan ditutup. Nanti tampilan yang ada di Zoom ini akan muncul juga di kelas poin Bapak dan Ibu. Ya, oke. Silakan Bapak dan Ibu buka kelas poinnya.
ada kelas poin APP. Nanti di situ saya akan melihat teman-teman yang akan mengisi. Mengapa media pembelajaran itu penting? Silakan dijawab. Oke. Kita buka jawabannya. Oke, ada Paulan katanya karena membantu pembelajaran. Oh, penting kata Bu Ia. Mempermudah siswa. Oke, mempermudah siswa memahami materi yang disampaikan, membantu informasi tersampaikan dengan jelas sistematis kepada peserta didik. Kata Bu Emma, agar pembelajaran lebih terarah dan jelas tujuan pembelajarannya. Karena kata Bu Mawar, karena pembelajaran dapat membantu guru dalam memberikan penjelasan materi. Mohon izin, apakah ini Bu Mawar dari Surade kah? Betul, Bapak. Oke, salam baktos Bu Mawar, apa kabar? Mohon izin ya. Sami-sami, Pak. Oke, Sukses, salam Pak. kenal ya. Kemudian kata Ibu Tuti itu karena akan memotivasi siswa untuk lebih semangat belajar dan tidak monoton, untuk lebih mempermudah pembelajaran bagi anak. Oke, dari 42 peserta baru 20 orang yang sudah menjawab. Sambil menunggu saya akan tetap membacakan. Kata Bu Rista karena membuat pembelajaran merasa lebih menyenangkan karena media pembelajaran itu bisa menunjang pembelajaran lebih aktif kata Parian. Oh, harusnya yang udah aku kasih bintang. Coba Bapak Ibu sambil kita eksplorasi bahwa ini kira-kira bisa nggak ya dipakai di kelas? Bisa nggak ya kalau ini itu dijadikan asesmen gitu ya, kayak tadi asesmen fungsional. Oh, aku pengen tahu nih bagaimana pemahaman Bapak dan Ibu, atau aku pengen tahu sebagai guru bagaimana pemahaman peserta didik tentang suatu materi. Dan kerennya lagi, ini bisa langsung didokumentasikan Bapak dan Ibu. Nanti akan kita praktekkan sama-sama. Oke, ini sudah Bu Dewi tadi sudah kata Bu Rani ya. Karena untuk menarik minat anak dalam mengikuti pembelajaran. Kata Bu Leli karena membantu guru untuk memberikan penjelasan yang akan disampaikan. Oke, good. Membuat PBM lebih menyenangkan. Iya, betul sekali. Sebagai sarana komunikasi dalam memahami materi. Iya, that's right, saya setuju. Mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan. Iya, keren. Penting sekali karena sebagai alat untuk membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran, apalagi medianya berbasis IT, anak lebih tertarik dan menyenangkan. Betul sekali. Nah, ini adalah poinnya. Terima kasih Pak Hermawan ya, keren. Kata Pak Yadi, katanya karena dapat membantu guru dalam memberikan penjelasan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Iya, betul. Mengurangi hambatan proses pembelajaran. Keren ini Bu Sri ya. Mengurangi hambatan dalam proses pembelajaran sehingga tercapai hasil belajar yang maksimal. Kata Bu Ulfa, agar menarik perhatian siswa, agar merangsang pembelajaran dari siswa. Oke. Kata Bu Dewi, agar pembelajaran lebih menarik. Iya. Kata Bu Aam, karena membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Oke, prinsipnya semuanya keren ya, dan saya sepakat semuanya. Di sini kita tidak akan membahas kenapa itu penting. Oke, saya akan tutup jawaban. Oke. Nah, jawaban tadi karena saya ingin didokumentasikan, saya akan masukkan ke dalam slide saya. Jadi kelas poin itu Bapak ada yang komplain di atas gak dibintang katanya udah pertama masuk tapi nggak dikasih bintang. Oh, tenang aja, belum selesai ya Bu Leli, mohon maaf. Akan saya kasih bintang semuanya untuk kita semua. Oke. Ya. Sudah ya, sudah dapat bintang semuanya. Kirain anak saya aja ya, kalau nggak dapat bintang dia marah. Ternyata di sini juga sama. Oke, saya akan masukkan ke dalam slide. Oke. Ya.
Oke, Bapak dan Ibu coba perhatikan di sini. Ini jawaban dan Bapak dan Ibu atau jawaban kita semua itu sudah terdokumentasi di sini. Sudah ada. Oke. Nah, sampai di sini ya. Oke. Ada 8 slide atau 8 halaman yang menjawab atau dokumentasi dari jawaban teman-teman semua, jawaban Bapak dan Ibu guru semuanya. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya. Oke. Ini mungkin sedikit aja insight, mengingatkan saja karena ini saya tidak membahas tentang media pembelajarannya, tapi saya membahas tentang tadi pengenalan kelas poinnya dan bagaimana kelas poin itu bisa diterapkan di pembelajaran atau di kelas kita. Oke, media pembelajaran yang sangat tepat sangat membantu siswa dalam proses belajar. Dengan adanya media pembelajaran dapat membantu guru dalam memberikan penjelasan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Selain itu, media pembelajaran juga berfungsi membantu komunikasi baik dari komunikator kita ya sebagai gurunya dan bagi penerima dalam hal ini adalah peserta didik kita. Oke, kelas poin itu apa? Kelas poin itu adalah aplikasi tambahan yang digunakan pada aplikasi presentasi yang biasa kita gunakan. Dalam hal ini aplikasi presentasi tersebut adalah PowerPoint. Jadi ini semacam alat tambahan di PowerPoint. Jadi biasanya kan kita buat PowerPoint nih materi gitu kan. Nah ini kita bisa tambahin di sini. Dan itu sangat mudah karena kita tinggal tempel-tempel, buat pertanyaan, kemudian tombol apa yang kita pakai seperti tadi. Padahal saya cuma membuat satu pertanyaan. Kenapa pembelajaran itu penting? Nah, setelah itu saya tinggal nambahin tombol. Teman-teman atau peserta didik kita tinggal mengisi. Oke, apa yang bisa dilakukan dengan kelas poin? Satu, bisa menyiapkan slideshow ya, seperti sekarang, membuat pertanyaan interaktif. Nanti kita akan cobakan, kemudian mengumpulkan jawaban secara digital dari siswa atau audiens. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini sayang Soleh pinter. Bisa dong mainnya di luar ya? Kayaknya sedang ini. Oke. Kemudian hasil tanggapan siswa dapat dikumpulkan dan bisa diperlihatkan secara live ya seperti tadi dan kemudian dapat dibuat mode quiz. Jadi nanti ini mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah mendengar istilah Kahoot, quizzes. Nah ini juga bisa digunakan sebagai mode quiz nanti. Oke. Kalau ada pertanyaan Bu Selvi mungkin boleh aja di ini ya, boleh langsung di apa istilahnya dipotong tidak apa-apa langsung aja santai aja. Oke. Nah, Bapak dan Ibu ini adalah tampilan PowerPoint ya mungkin sudah tidak asing. Bapak dan Ibu sudah tidak asing untuk melihat ini. Nah, yang saya tunjuk nih. Nah, sorry. Oke. Yang saya tunjuk ini ada multiple choice, word code. Nah, ini adalah tampilan dari kelas poin itu. Fintechnya gitu. Tapi kalau untuk bagaimana nanti supaya kelas poin itu nyambung ke PowerPoint itu nanti di sesi terakhir kita coba praktekkan. Oke, sekarang mari kita eksplorasi. Oke, Bapak dan Ibu, ini ada yang pertama seperti tadi saya sampaikan di sini ada multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba semua fitur yang ada di kelas poin. Selanjutnya nanti di eksplorasi terakhir, kira-kira apa nih yang dapat kita pakai dari fasilitas atau tools-tools yang ada di kelas poin. Oke, yang pertama adalah word cloud ya atau awan kata. Ini berfungsi untuk brainstorming dan seterusnya lah kita mengumpulkan. Oke, saya minta Bapak dan Ibu menuliskan satu kata, tuliskan perasaan Bapak Ibu saat ini. Silakan. Masih buka lagi ke kelas poinnya yang tadi. Bahagia, senang, galau. Ada yang galau. Senang, galau. Antusias, senang. 12, senang, bahagia, senang.
senang bersemangat, galau, masih kebaca, bahagia. Banyak yang senang, luar biasa, positif semua, semua positif, happy. Ah, keren. Senang dan antusias, bahagia, senang dan bersyukur. Alhamdulillah. Senang, happy, luar biasa katanya, keren. 29 nih. Ayo kita targetkan naikkan jadi 35 yang bisa bergabung, yang bisa aktif di kegiatan ini. 39 turun. 29 ya, senang, antusias, happy, luar biasa loh. Kok merindukanmu? Lagi LDR kayaknya ini. Oke, saya tidak akan melihatkan siapa ya. 33 responden. Keren. Ayo, 34. Luar biasa, senang, antusias, happy, penasaran. Oke, penasaran kenapa ya? Penasaran. Happy luar biasa, senang dan bersyukur. Happy Kyowo. Oke, Safir ini saya jadi ingat Safir. Senang banget, merindukanmu, senang. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah 37, berarti dari 43, berarti 6 peserta lagi. Oke. Nah, ini terlihat dari 37 responden, kebanyakan menjawab senang. 11 orang menjawab senang, galau hanya 1 orang. Mungkin ini galau kenapa ya? Nah, antusias 1 orang, merindukanmu, senang, bahagia 1 orang, bahagia senang sama semua 1 orang, bingung, happy kyowo, senang. Kebanyakan senang. Alhamdulillah, terima kasih, saya juga bahagia, senang sekali bisa bertemu dan bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu. Gitu ya, saya bisa sharing, belajar bersama dengan Bapak dan Ibu. Sekali lagi, di sini saya bukan yang lebih tahu, ini adalah sesi sharing, kita berbagi. Saya yakin Bapak dan Ibu di sana ada yang lebih punya pengalaman lebih banyak dibandingkan dengan saya gitu. Tapi mari kita berkolaborasi, bersinergi agar kita bisa semakin lebih kuat gitu ya. Oke, saya tutup. Izin saya cek. Oke ya. Oke, sudah cukup. Saya close. Oke, saya kasih bintang buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini bisa kita masukkan slide. Bisa kita lihat ternyata yang menjawab senang itu berapa. Di sini kita tidak tahu apa si A itu menjabat galau misalnya. Tapi dengan data yang dimasukkan ke slide, kita bisa menemukannya. Oke. Saya tutup ya. Oke. Yang kedua, fitur yang kedua adalah membuat pertanyaan sederhana atau jawaban singkat. Saya ingin Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan saya. Apa makanan kesukaanmu atau kesukaan Bapak dan Ibu? Silakan dijawab. Masih di kelas poin, di sana silakan dijawab. Dan kita lihat jawabannya. Kata Bu Ulfa durian, Bu Leli bakso, Bu Lia bakso. Oh, ini Pak Hermawan seblak. Ada Bu Dewi seblak. Bu Cumi mawar. Bu Cumi mawar, Bu Mawar cumi. Kebalik. Samaan kita Bu Mawar ya. Kata Pak Murad bakso, bakmi Cijulang. Nah, di mana ini Pak Oka bakmi Cijulang? Lolodeh garing. Nah, ya zaman hajatan juga na ya naon. Bu Mawar tahu lolodeh garing? Kurang tahu, Pak. Kalau sayur lodeh saya tahu. Beda, Bu. Kalau lodeh kan basah. Kalau lodeh garing itu sayur yang memang diangetin beberapa kali. Kalau di Ciamis namanya dongdo. Oh gitu, dongdo. Nah itu ya, baru saya. Kalau saya Tapi itu jangan garing namanya. ya biasanya nin Pak, yang suka dianget-angetin gitu kan? Jadi kering, apa itu disatu-satuin gitu. Kalau mangsa hajatan biasanya Bu. Kok jadi bahas makanan ya kita ya.
Oke, bakso semur ayam, buah-buahan yang manis, keju sama sambal. Nggak disatuin kan ya? Oke, bisa ketang ricis. Bakso seblak bala-bala. Oke. Ya, dari 45 peserta yang bergabung, 30 responden menjawab. Berarti ini ada peningkatan yang baik. Oke. Saya tutup saja langsung ya. Oke. Mari kita sambil dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita, kira-kira bisa nggak ya dipakai di kelas nanti? Gitu. Bisa nggak nih kita biar bisa ngelihat anak bisa tertarik dengan menggunakan gawai. Tidak dipungkiri seperti tadi disampaikan oleh Bu Ati, kita tidak bisa lepas dari kondisi sekarang. Memang sudah zamannya anak-anak mau dilarang pakai gawai juga gimana lagi, tetap sembunyi-sembunyi. Tapi bagaimana gawai itu bisa dimanfaatkan dan kita bisa masuk ke dalamnya. Oke, saya akan masukkan ke slide juga. Oh, lupa, belum saya kasih bintang. Oke. Iya, sudah. Nah, selanjutnya, oke. Sekarang saya akan ada pilihan ganda atau multiple choice. Jadi tadi awan kata, jawaban pendek atau pertanyaan jawaban singkat, dan sekarang saya akan membuat multiple choice. Nah, dalam multiple choice ini akan saya contohkan mana yang bisa dijadikan mode quiz dan mana yang tidak bisa dijadikan, mana yang bukan mode quiz. Oke, pertanyaannya adalah siapakah Bapak Republik Indonesia? A. Insinyur Soekarno, B. Tan Malaka, atau C. Soeharto? Silakan Bapak dan Ibu jawab pertanyaannya. Y, 1, 2. Kebanyakan A. Ya, kita bisa melihat di sini, ini bisa kita jadiin polling kan gitu. Kelihatan tuh real time. Linknya beda Pak. Oke, sekarang bertambah jadi 39 peserta respondennya, luar biasa. Ya, oke. Dari 39, sekarang 40. 41 harusnya ya ada ya. Oke, dari 40, satu menjawab Soeharto, dua menjawab Tan Malaka, dan 10 orang menjawab Tan Malaka dan 30 orang menjawab Soeharto. Tapi ini tidak saya sampaikan betul salahnya. Oke. Sudah cukup ya? Oke, sekarang kita coba yang kedua. Oke. Di sini ini adalah mode quiz, maka akan kelihatan mana yang salah dan mana yang betul. Bapak dan Ibu, silakan. Oh, ternyata jadi berbeda ya sekarang ya. Jadi Tan Malaka yang jawabannya. Bu Selvi, mohon izin kita sampai pukul berapa ya? Untuk pematerinya 10 menit lagi Pak Muklis. Oke, siap. Oke, sudah 35. Oke, cukup ya. Oke, kita close. Oke.
Kita lihat yang betul adalah jawabannya B, Tan Malaka. Kelihatan di sini. Oke. Nah, kelihatan tuh siapa yang betul dan siapa yang salah. Ya, bisa di-download reportnya, bisa. Jadi kita kalau misalnya mau ada tadi ya asesmen formatif, formatif lah mungkin kalau sumatif mungkin ini ya. Kalau misalnya formatif, nah kita bisa pakai ini. Atau misalnya pakai asesmen yang fungsional tadi bisa ketahuan gitu ya. Bahkan bisa dilihat mana yang paling cepat mengisinya gitu. Oke. Oke. Nah, ini harusnya di laptop ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa gitu. Ini adalah untuk slide drawing, artinya untuk menggambar diagram nih. Ini ada diagram, gambarkan diagram di bawah ini. X ditambah 2Y sama dengan 7. Garis X ada di 1 dan garis Y ada di 2. Coba Bapak dan Ibu, boleh dicoba silakan. Ini cukup sulit karena memang di gawai kecil ya, gawai kecil. Tapi saya ingin melihat berapa sih beberapa sampel lah yang bisa menggunakan. 1 atau 5 orang deh. Oke, Rahma udah. Oke, nah ini ada ya, Bu Ulfa udah nih. Oh, 2 ke 1. Nah, ini kita kelihatan nih Bapak dan Ibu. Kelihatan kan? Nah, 2 dan 1. Oh, ini udah betul nih. Oke. Rahma kayaknya ini belum selesai ya. Bu April. Ini 4 ke 3 gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kelihatan. Oke. Ini keren lurus nih. Oke ya, Bu Rifda. Oke, bagus. Oke, ini sudah lebih dari 5. Saya pikir sudah cukup karena waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Oke, saya close dulu. Saya mohon maaf ini terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Oke. Nah, ini dia yang terakhir. Kalau tadi slide drawing, nah sekarang saya ingin Bapak dan Ibu menggambarkan sebuah rumah. Silakan saya kasih waktu 15 detik, jangan 15 detik, 30 detik untuk menggambar sebuah rumah. Oke, Pak Hermawan sudah? Bu Amalia sudah? Oke. Hans Ulfa sudah? Bu Rani sudah? Pak Murad sudah? Oke. Iya. Sudah 30 detik? Ada Bu Nunung, ada Bu Nok sudah, ini Bu Dewi bagus, Bu Mustika keren. Nah, ini saya bisa menggambarkan. Bapak dan Ibu, ini juga bisa termasuk di dalamnya kalau kita ingin mewarnai gambar ini, gitu. Nah, kita bisa melihat bagaimana kreativitas anak di situ ya, di drawing ini. Oke. Saya kasih bintang. Ini bisa di-download hasilnya, tapi tidak saya download. Oke, ini sudah. Nah, ini adalah melengkapi yang kosong. Ini saya harusnya begini, harusnya di akhir kalimat itu paus termasuk jenis hewan bla 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 bla, makanannya apa gitu. Harusnya kayak gitu. Cuma karena mohon maaf ya tadi waktunya terbatas, tapi ini perbedaan kalau tadi mah kosong gitu ya. Kalau ini dari di tengah kalimat atau di tengah-tengah kalimat lah itu boleh misalnya untuk melengkapi apa? Melengkapi kalimat. Nah, itu bisa. Gitu. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Saya ingin tahu paus itu termasuk jenis hewan apa? Mamalia. Oh, mamalia, 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 mamalia. Oh, hewan buas katanya, kata Bu Lady. Ya. Nah, Bu Selvi ini keren nih. Mamalia laut. Mamalia. Oh, kata Parian papalia karena dia laki-laki katanya. Mamalia, 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 mamalia laut. Karnivora, kata Bu Siti.
Buas banget. Aduh, ini Bu Teni mana ini? Katanya buas banget ya. Udah. Oke. Saya tutup aja, masih ada. Buas, kata Bu Dewi katanya. Ya, ya hewan buas. Oke. Saya tutup ya, sudah 40. Oke, keren. Cepet nih responnya sekarang. Oke, saya kasih bintang semuanya. Oke. Ya. Oke. Termasuk Bapak dan Ibu, kita juga bisa menugaskan melalui kelas poin itu mengenai suara. Nah, Bapak dan Ibu ini hewan apa? Bisa tolong dijawab? Ayam. Ayam. Oke. Tugas Ayam. Bapak dan Ibu adalah silakan bagaimana suara ayam itu. Kok kok. Ya, silakan di Kukuruyuk. kelas poin, di kelas poinnya, di kelas poin. Nanti kita dengarkan bagaimana Bu Teni menjadi ayam, Bu Pamurot jadi ayam, Bu Ayu jadi ayam. Oke, Bu Emma sudah, Bu Rista udah, Pak Oka sudah, Bu Sri sudah. Oke, Bu Mary sudah, Bu Mawar sudah, Bu Feni sudah, Bu Dewi sudah, Bu Desi, Pak Yayan, Bayu, Pak Bayu, Bu Rahma udah. Oke, sudah 21, 22. 26, 27 sampai 30 kita tutup ya. 28. Oke, sudah kita tutup. Oke, mari kita dengarkan. Pak Murad nggak ada nih. Kurang lama ya Bapak dan Ibu. Oke. Lo jawab lah. Oh, ini katanya ayam, Cepetan, ayam, Pak. ayam. Kalau Pak Oka katanya ayam, ayamnya. Ayam, ayam, ayam. Kata Bapak. Oke, petok, petok, petok katanya ya. Petok, 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 petok. Petok, 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 petok. Oh. Oh, oh, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah fitur tadi ya yang sudah saya. Karena ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat berharga, saya akan download dulu. Oke. Tapi dia masuk ke file ya. Oke, sudah. Nah, Bapak dan Ibu, tadi itu adalah sekelumit sedikit ya, tidak semua fitur yang ada di kelas poin yang menurut saya, pengalaman saya adalah fitur-fitur yang bisa dipakai di kelas. Untuk mendownloadnya ada di alamat sini, Bapak dan Ibu, ada di classpoint.io/download. Nah, nanti di sini ada paling bawah ada download, silakan tinggal di download. Kemudian install seperti biasa, sederhana ya, install seperti biasa. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu di di PowerPoint itu setelah help atau bantuan sebelah kanan dari kita itu ada namanya Ingnu Class Point. Ada menu baru. Nah, ini nanti di sini muncul pilihan-pilihan gitu. Muncul pilihan-pilihan termasuk ini kalau misalkan buat kelas point, buat multiple choice, slide drawing, audio record dan seterusnya gitu. Terus nanti setelah itu kita tinggal run, dijalankan atau slideshow di PowerPoint-nya, nanti di bagian kanan atas ada kelas kode dan terlihat berapa jumlah partisipan yang bergabung di kelas kita. Oke.
Itu mungkin Bapak dan Ibu sebelum diakhiri saya ingin Bapak dan Ibu silakan rekam di Bapak dan Ibu eh, unggah kesan pesan atau refleksi Bapak dan Ibu hebat mengenai kegiatan ini. Tidak usah lama-lama, cukup beberapa satu atau dua kalimat saja berkenaan dengan sesi sharing kita kali ini. Bagaimana caranya? Sama masih menggunakan pas point, sama seperti tadi Bapak dan Ibu mengunggah audio ya atau suara. Silakan saya tunggu. Silakan Bapak dan Ibu. Langsung saja sampaikan kesan dan pesan Bapak dan Ibu di situ. Di situ ada kamera, ada pilih video, ada kamera. Nah, silakan langsung kamera arahkan ke Bapak dan Ibu. Nggak mau. Kan boleh misalnya ke arah selanjutnya, tapi bagusnya diarahkan ke Bapak dan Ibu biar saya tahu. Pak Hermawan sudah. Oke, nampak sekali Pak Hermawan, cakep, ganteng, masih seger sama seperti terakhir kita ketemu tahun berapa ya Pak Hermawan? Tahun 2018, Pak. Iya betul ya. Oke, siap, keren. Bu Tuti. Baru 5 orang. Sambil nunggu kita jalanin ya. Ada kamera, ada pilih video, ada kamera. Nah, silakan langsung kamera. Keren. Ya, suara saya tadi ada ya. Iya. Mantap katanya ya. Terhibur. Kegiatan ini luar biasa. Oke, terima kasih Bu Mawar. Wah, lebih full, Varian. Oke. Kayak ada pengarahnya ini, Varian. Kata Bu Penny. Oke, sama-sama Bu Penny. Kata Bu Leli. Wih, banyak banget ternyata. Wih, keren ya. Keren. Coba dari Bu Sri. Oh iya, ternyata ini Bu Sri saudara saya. Bu Sri sehat selalu ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan suaminya. Bapak dan Ibu, sejenak kita doakan untuk suami Bu Sri saat ini sedang dalam pengobatan. Kemarin habis kecelakaan, mudah-mudahan disehatkan. Oke. Bu Rani. Oke, keren katanya ya. Bu Nunung. Ya, terima kasih Bu Nunung. Iya, makasih Bu Emma. Oke. Terima kasih ya, semoga berlanjut. Siap. Oh ini yang tadi ya. Oke, ini Bu Tika. Wah ini yang satu kombel kayaknya ini. Oke, ini dari Sebu Rahman nih. Oke, siap. Thank you Pak Oka, Bu Mira. Oke, dari 23 nampaknya sudah cukup ya Bu Selfie. Kita tutup saja, kita kasih bintang. Oke, siap. Oke. Nampaknya sudah sekilas tentang bagaimana class point itu kita pakai di kegiatan pembelajaran atau bisa digunakan dalam kegiatan asesmen fungsional. Jadi kita bisa menggunakan class point untuk banyak hal. Saya tidak ingin ini harus pakai ini, tapi silakan Bapak dan Ibu bereksplorasi sendiri. Kita bisa berdiskusi kembali atau bisa kontak-kontakan nih, kita bisa berbagi di sini banyak guru-guru hebat gitu. Oke, itu aja mungkin Bu Selfie dari saya mah ya. Terima kasih. Mohon maaf selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ibu Selfie. Silakan Bu Selfie.
Terima kasih Pak Muklis. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Menarik ya tentang kelas poin. Yang belum tahu sekarang bisa menggunakan metode kelas poin ini untuk pembelajaran di sekolah. Karena jangankan anak-anak ya Pak Muklis, kita saja di sini yang dari tadi mantengin Zoom jadinya nggak ngantuk lihat kelas poin ini yang sangat menarik karena kita terlibat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup masih ada waktu untuk sesi pertanyaan. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hand. Ada yang mau ditanyakan di sini? Pak Hermawan dari SLBN Sipatujah, mangga Pak. Izin Bu, boleh bertanya lagi Bu? Boleh. Tadi menarik sekali ya pembelajaran yang sangat inovatif sekali dan saya juga barusan sangat menikmati dan mengikuti. Pertanyaan saya singkat saja Bu, Pak Muklis. Jadi untuk kita bisa membuat akun kemudian orang lain atau murid kita bisa berpartisipasi dengan menggunakan 4993 itu bagaimana caranya? Karena ini cocok sekali untuk ya apa namanya tunarungu. Kebetulan saya sekarang memegang SMA kelas 12 gitu kan. Jadi bisa dipakai untuk membuat kesepakatan kelas, membuat tadi apa namanya soal-soal, kemudian bisa merefleksi juga ya. Itu mungkin Pak Muklis, jadi bagaimana langkah awal kita membuat akun sehingga partisipan murid kita bisa kita pantau dan kita bisa membuat berbagai macam soal dengan memasukkan kode tadi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Hermawan. Silahkan Pak Muklis. Langsung ya, Michelle ya. Langsung. Ya, Oke, langsung baik dijawab. Pak Hermawan, terima kasih. Saya izin untuk ini ya, untuk share screen lagi ya, Bapak dan Ibu. Baik, Pak Hermawan, kita kan tadi sudah saya berikan linknya ya. Nanti materinya mungkin bisa di-sharing ya oleh teman-teman di GPKHI atau misalnya ya oleh sharing PGHI aja deh. Eh, yang pertama di-download dulu ya Pak. Misalnya udah download nih. Download ke mana ya? Saya lupa saya. Udah di-download. Nah, begitu di-download, oke. Begitu di-download, nanti Bapak dan Ibu ini tuh sudah muncul ini nih. Yang ini. Nih, nah kondisi awal itu seperti ini, Pak Hermawan. Oke, nggak bisa kan? Nah, ini tidak ada, kita tidak bisa misalnya, oke, saya buat baru ya. Nah, ini tidak bisa, tidak ada pada saat ke kelas, sorry, ke sini, itu tidak muncul. Terus daftarnya bagaimana? Cukup menggunakan akun Gmail kita. Jadi bisa menggunakan SSO. Nah, saya sudah ada. Boleh pakai belajar ID, boleh nggak Pak Mulis? Boleh, nggak masalah. Saya pakai belajar ID. Nah, ini tinggal login. Oke. Nah, ini otomatis jadi aktif nih, Pak. Nah, oke. Selanjutnya saya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, kita buat dulu kontennya. Oke, kesepakatan kelas kira-kira bagusnya pakai apa ya? Kira-kira menurut Pak Hermawan kira-kira bagusnya pakai apa? Apakah multiple choice, awan kata, atau jawaban singkat? Awan kata aja Pak. Awan Awan kata. kata. Oke, awan kata. Ini tinggal diklik awan katanya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ini bisa dibatasi, boleh memasukkan lebih dari 5. Oke, saya karena pengen dua-dua. Oke, setelah itu Bapak dan Ibu, ini kita tinggal slideshow. Pak Mulis, maaf di tampilan saya itu tampilannya hanya download plus poin saja, tidak ada yang disampaikan oleh Pak Mulis barusan tidak tampil di Oh, layar saya. maaf ya, maaf ya. Saya ulang Iya lagi. Pak Muklis, maaf. Mau infokan itu share screen-nya masih tetap di situ saja. Di download Class Oh, Voice iya maaf. Installer. Maaf, bilang. Oke, sekarang gimana? Iya, sudah. Nah, ini sudah kesepakatan kelas ya. Oke. Nah, kemudian kita pakai awan kata nih. Oke. Pakai awan kata kan? Nah,
Kita batasi anak itu boleh mengisi dua misalnya. Oke, udah kelihatan. Habis itu tinggal kita slideshow. Nah, dari slideshow coba Bapak dan Ibu sekarang buka lagi. Ada di situ atau slide yang kemarin kalau yang tadi tidak apa? Kalau misalnya tadi tidak di close Bapak dan Ibu kelas poinnya nanti otomatis karena akunnya masih sama meskipun kode kelasnya berubah. Enggak ya, kode kelasnya enggak berubah. Nah, nanti otomatis di sini muncul Pak Hermawan. Oke, sekarang coba misalnya Bapak dan Ibu kembali lagi ke kelas poin, silakan diisi. Nah, kalau ingin mengisi itu ini tinggal diklik dulu, klik. Oke. Nah, silakan Bapak dan Ibu boleh mengisi. Misalnya tepat waktu. Oke, jangan ngobrol di kelas, tepat waktu, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, tidak berisik. Nah, nanti ketahuan, oh dari sekian anak-anak itu ternyata pengennya kayak gini, kayak gini. Gitu ya, Pak. Kalau sudah selesai, misalnya udah sesuai kita, oh dari 44, saya hanya mengambil 30 atau berapa, ini tinggal di close. Membuang sampah pada tempatnya, dan seterusnya. Oke. Ini Bu, ini mau ditunjukkan, tidak ditunjukkan, tapi biar menarik sengaja saya untuk ditunjukkan seperti ini. Dan ini tadi kelihatan berapa yang mengisi, misalnya tepat waktu, berapa orang, jangan ngobrol di kelas berapa orang. Setelah itu kita bisa pakai kasih bintang. Gitu ya Pak Hermawan kurang lebih. Siapa mungkin nanti harus dipraktekkan Pak ya supaya lebih paham. Ya. Ya, kalau belum jelas mungkin bisa nanti kontaknya Pak Muklis sama Bu Ati di-share saja di sini. Sepertinya masih banyak yang penasaran, ingin bertanya dan lebih tahu lagi tentang kelas poin atau tentang asesmennya ya. Baik, sepertinya untuk sesi pertanyaan yang kedua hanya di satu penanya saja karena keterbatasan waktu. Pak Muklis, pengumuman yang beruntungnya kapan ini? Saya tutup dulu saja sebentar. Atau Oh iya, sekarang saja? sekarang aja Bu Selvi Oh, silakan. sekarang saja. Untuk berapa ini, Pak? Untuk 2 orang ya, nanti bisa japri ke saya, nomor saya ada di 0852 2135 3080. Ya, baik. Sebelum saya tutup, ini ada pengumuman untuk 2 orang yang beruntung hari ini. Selamat untuk Bapak Hermawan dari SLBN Cipatuja. Dan satu lagi kepada, mohon maaf, ini Bapak atau Ibu Ulan Puadul Ulyan. Siapa Bu? Ulan Puadul Ulyan. Oh, Bulan Puadatul Ulyana. Puadatul Ulyan, ya maaf. Ibu, oh iya. itu ibu. Oh, Ibu Ibu ya. Ulan Puadatul Ulyan. Ya, selamat ya Ibu dan Bapak yang Oh, japri ke beruntung saya. hari ini. Silahkan japri ke Pak Muklis untuk hadiahnya, calling-calling ya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk para narasumber yang hebat-hebat luar biasa sekali. Hari ini kita mendapatkan materi yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat, sangat menarik. Sampai waktu jam 15.30 saja ini rasanya belum cukup untuk menyimak pemaparan dari narasumber kita hari ini. Baik, sebelum menutup, izinkan saya untuk menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Asesmen fungsional pada dasarnya sama dengan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, yaitu untuk mengukur kemampuan siswa. Hanya untuk pelaksanaannya, asesmen fungsional lebih menekankan pada kebutuhan saat itu. Bersifat fungsional artinya sesuai dengan kebutuhan. Formatnya bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang siswa. Asesmen harus sampai bisa menggali informasi, bukan hanya mengetahui. Kondisi siswa saat itu pun harus dipengaruhi karena dapat mempengaruhi hasil asesmen. Tantangannya adalah membutuhkan waktu dan sumber daya, dan kesimpulannya asesmen fungsional adalah alat penting untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif.
Dan untuk materi yang kedua, media pembelajaran yang tepat sangat membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Kelas Point bisa menjadi salah satu cara media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kelas Point adalah aplikasi tambahan yang digunakan pada aplikasi presentasi yang biasa kita gunakan. Aplikasi tersebut adalah PowerPoint. ClassPoint ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti menyiarkan slideshow, membuat pertanyaan, mengumpulkan jawaban secara digital, hasil tanggapan siswa dapat dikumpulkan, dan dapat dijadikan mode quiz. Baik Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, terima kasih untuk segala partisipasinya hari ini. Jika tadi saya di pembukaan menyampaikan satu buah pantun, sekarang di Suaranya, penutupan juga. Ya Bu, apa suara saya jelas? Jelas Bu, silakan Bu. Jelas. Cendrawasih terbang ke Kenya, kepakan sayap hingga tak jatuh. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara pada hari ini dengan beribadah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu mengingatkan untuk presensinya sudah bisa diisi, linknya ada di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Selvi, Bu Ati, Bapak dan Ibu. Mohon izin yang tadi 2 orang silakan japri ke saya ya. Bu Ati sampai ketemu di darat ya. Ya. Ada atur nuhun Pak Mukti. Kami Bu Ati, nuhun sadaya. Assalamualaikum. Abdi live ya. Yap, nuhun Bu.